Shalom, selamat malam sahabat, jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Malam ini, Renungan Malam Rema kembali hadir untuk menemani sahabat merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Saat malam mulai turun perlahan dan dunia di sekeliling kita mulai mereda, ada satu hal di sudut komputer kita yang jarang diperhatikan tetapi penuh makna rohani, recycle bin. Sebuah ikon kecil di layar, tempat di mana berkumpul semua file yang kita hapus sebelum benar-benar hilang. Kadang kita tidak menyadari bahwa recycle bin itu menyimpan potongan masa lalu, yakni hal-hal yang kita pikir tidak berguna lagi. Tapi jika kita mau membuka kembali dan menelusuri isinya, mungkin di sana masih ada sesuatu yang penting, sesuatu yang seharusnya tidak kita buang begitu saja. Dan malam ini, Tuhan ingin berbicara melalui hal sederhana itu, tentang kita dan tentang kasih-Nya yang luar biasa. Mari menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita melangkah ke perenungan. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang penuh kasih, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kadang hidup ini seperti file yang kacau, seperti potongan cerita yang tidak lagi kami pahami. Namun malam ini kami ingin duduk diam di hadapan-Mu dan membiarkan Engkau berbicara. Biarlah setiap kata dalam perenungan ini menjadi bisikan lembut dari hati-Mu sendiri. Bapa, sentuhlah setiap bagian hidup kami yang mungkin sudah kami anggap tidak berguna. Bersihkanlah yang rusak, pulihkanlah yang hancur, dan ajarkanlah kami untuk melihat nilai di balik setiap luka. Kami percaya tidak ada satupun yang benar-benar terhapus dari kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang selalu bisa menekan tombol restore atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam renungan malam saat ini terbaca dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 4 yang tertulis, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya seperti file yang sudah dihapus, salah langkah, gagal, jatuh atau mungkin sudah terlalu lama hidup dalam kesalahan sehingga akhirnya menyerah pada rasa malu. Dalam keadaan itu, jiwa merasa seperti sudah dilempar ke recycle bin kehidupan, tidak berguna dan menunggu waktu untuk benar-benar dihapus dari layar kehidupan. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan tidak pernah menekan tombol empty recycle bin atas hidup kita? Tuhan tidak benar-benar menghapus. Dia hanya menaruh pada tempat pemulihan sementara untuk menunggu kita sadar, menunggu kita datang, dan menunggu kita berkata, Tuhan, pulihkanlah aku kembali. Mazmur 103 ayat 13 hingga 14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu betapa rapuhnya kita. Ia tahu betapa mudah kita tergelincir, terluka dan kehilangan arah. Tapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita mungkin membuang diri sendiri atau orang lain mungkin menyingkirkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah. Ia adalah Bapa yang memungut kembali setiap potongan hidup yang tercecer, membersihkan dan memulihkan satu persatu. Dia melihat nilai di dalam diri kita yang mungkin sudah tidak dilihat oleh orang lain dan kita sendiri. Bagi dunia, recycle bin adalah tempat sisa, yakni tempat di mana terdapat hal-hal yang tidak dibutuhkan lagi. Namun bagi Tuhan, itu adalah tempat pemulihan. Sahabat, mungkin engkau pernah berada pada titik di mana hidup terasa gagal total, pekerjaan hilang, hubungan rusak, pelayanan macet, atau iman terasa dingin. Semua itu seperti file yang rusak, terserak dan tidak bisa dibuka lagi.
Tetapi kasih Tuhan berkata lembut, "Anakku, aku masih bisa merestor semua itu." Tombol restore milik Tuhan bukan sekedar mengembalikan keadaan, tetapi juga mengubah bentuknya menjadi lebih indah. Yang dulu rusak ia perbaiki, yang dulu hancur ia bentuk ulang, dan yang dulu dibuang ia pakai kembali, bahkan dengan tujuan yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan tidak membuang bejana yang rusak. Ia akan membentuk kembali dan menjadikannya bejana yang lebih baik. Demikian juga dengan setiap kita. Dalam dunia komputer, restore berarti mengembalikan ke keadaan semula. Namun dalam dunia rohani, restore berarti dipulihkan dengan nilai yang baru. Yesus tidak hanya mengembalikan Petrus setelah ia menyangkal 3 kali, tetapi juga memulihkannya, mempercayakan kembali pelayanan, dan menjadikannya gembala bagi umat Tuhan. Yesus juga tidak hanya mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah, namun Yesus juga memulihkan harga diri perempuan itu dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kasih Tuhan tidak sekedar menghapus kesalahan, tetapi juga mengembalikan tujuan hidup. Ia tidak ingin kita sekedar berfungsi lagi, tetapi juga hidup dalam rencananya yang penuh kasih dan kemuliaan. Sahabat, ada waktu-waktu ketika Tuhan seakan mengizinkan kita masuk ke recycle bin kehidupan. Mungkin bukan karena kita berdosa, tetapi karena Tuhan ingin kita berhenti sejenak dan melihat ulang arah hidup kita. Dalam keheningan itu, Tuhan bekerja. Ia memperbaharui roh kita, menata ulang hati kita, dan memulihkan motivasi kita yang mungkin sudah tercampur dengan ambisi pribadi. Kadang Tuhan menyingkirkan kita bukan untuk menghukum, tetapi untuk mempersiapkan. Seperti benih yang tertanam dalam tanah yang seolah hilang padahal sedang berakar. Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami masa terhapus dari dunia ketika ia mati di kayu salib. Dunia mengira semuanya telah selesai, tetapi di hari ketiga Tuhan menekan tombol restore, dan dari situlah lahir kebangkitan dan keselamatan dunia yang mengubah sejarah selamanya. Sahabat terkasih, mungkin malam ini engkau mendengar rema ini dengan hati yang lelah, penuh luka atau rasa gagal. Engkau merasa tidak layak, tidak cukup baik, dan tidak mungkin Tuhan mau memakai hidupmu. Dengarlah ini, engkau tidak dihapus, engkau sedang diproses. Filemu yang rusak tidak langsung dibuang oleh Tuhan, tetapi Dia menunggu sampai waktu pemulihan tiba. Ia sabar memperbaiki, menghapus virus, dan membersihkan bagian-bagian yang pernah salah arah. Karena di mata Tuhan, setiap file hidupmu punya nilai kekal. Tidak ada satupun yang terlalu rusak untuk dipulihkannya. Tuhan tidak hanya memulihkan orang-orang kudus dalam Alkitab, tetapi Ia juga siap untuk memulihkanmu malam ini. Ia berkata dalam Wahyu 21 ayat 5, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya tidak pernah gagal. Apapun masa lalumu, sekelam apapun sejarahmu, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih-Nya. Kalau komputer saja bisa merestore file yang sudah lama terhapus, apalagi Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia bisa memulihkan hubunganmu, pelayananmu, imanmu, bahkan sukacitamu yang pernah hilang. File yang sudah di-restore dari recycle bin akan kembali ke folder semula. Tetapi setelah itu harus diperhatikan agar file tersebut tidak kembali dibuang. Demikian juga Tuhan ingin mengajarkan kita tentang nilai kesadaran baru. Setelah dipulihkan, Tuhan ingin kita hidup dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang lebih besar. Bukan karena takut dibuang lagi, tetapi karena sadar bahwa betapa berharganya kasih yang telah memulihkan kita. Tuhan tidak hanya ingin mengembalikan keadaan, tetapi juga ingin memperbaharui, memperkuat, dan membawa kita ke level iman yang baru.
Kasih karunia Tuhan itu seperti recycle bin yang tidak pernah penuh. Berapapun banyaknya kesalahan, Tuhan selalu punya ruang untuk memulihkan. Dalam Roma 5 ayat 20 ada tertulis, "Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Artinya, bahkan di titik terendah kita, kasih Tuhan tetap lebih besar. Ia tidak menyerah atas hidup kita, meski kita sendiri mungkin sudah menyerah. Ketika Tuhan menekan tombol restore atas hidup kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Luka menjadi pelajaran, air mata menjadi benih sukacita, dan kegagalan menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Yohanes 21 mencatat bahwa setelah Petrus dipulihkan, ia menjadi gembala yang tangguh. Begitu pula engkau, sahabat. Setelah melalui proses recycle bin rohanimu, engkau akan keluar lebih kuat, lebih lembut, dan siap melayani. Malam ini, lepaskanlah rasa bersalahmu, serahkanlah masa lalumu, biarkanlah Tuhan menekan restore atas setiap area hidupmu yang pernah rusak. Dan lihatlah bagaimana Ia menjadikan hidupmu baru kembali, bukan karena engkau layak, tetapi karena Dia mengasihimu tanpa syarat. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena meskipun kami gagal, berdosa dan tidak layak, namun Engkau tidak membuang kami. Engkau tidak menghapus kami, tetapi menempatkan kami di tempat pemulihan-Mu. Saat ini kami berserah sepenuhnya kepadamu. Pulihkanlah kami, perbaharuilah iman kami, dan jadikanlah kami bejana baru yang siap Engkau pakai kembali, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus, karena malam ini kami mengerti bahwa kami adalah karya yang sedang Engkau bentuk menjadi mahakarya yang indah untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah dan percaya. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kita bukan hasil gagal, bukan produk buangan dan bukan file yang dihapus, tetapi kita adalah karya Tuhan yang sedang dipulihkan dalam kasih dan kesabarannya. Jangan biarkan masa lalu menentukan nilai dirimu hari ini. Biarkanlah Tuhan menekan tombol restore dan membawa engkau kembali ke rancangannya semula. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada mereka yang kamu kasihi, agar mereka juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Sampai jumpa pada Rema berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.